haji, tapi kalau pendengki habis semua kebaikannya oleh penyakit dengkinya. Berikut ini adalah resep bagaimana mengatasi kedengkian. Karena dengki itu sepasang. Para penghafal Quran biasanya dengki dengan penghafal Quran, ustadz dengan ustadz, penceramah dengan penceramah, muazin dengan muazin, majelis taklim dengan majelis taklim, mahasiswa dengan mahasiswa, partai dengan partai. Pada umumnya sejenis. Tidak rela temannya hafalannya lebih banyak dan senang ketika hafalan temannya lupa. Pendengki. Pendengki tidak pernah mau mendengar dari orang yang didengki. Kalaupun mendengar, mencari sesuatu untuk dilihat kesalahannya, untuk ditertawakan atau diremehkan. Satu, kalau mau saudara bebas dari penyakit dengki, bersumpahlah hadirin bahwa saya tidak mau jadi pendengki. Sumpah itu sebuah kekuatan. Ini sumpah yang baik untuk bebas dari penyakit dengki. Kalau kita punya penyakit dengki, benar-benar minta kepada Allah. Satu, minta ampun, karena kita sudah tidak ridho dengan takdir Allah. Sesudah kita bersumpah, segera tobat, karena kita termasuk orang yang tidak menyukai Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Selanjutnya, minta maaf kepada orang yang didengki. Harus berani minta maaf, memohon keridhaan atas kebusukan hatinya. Jangan takut, Allah yang membulak-balik hati. Kalau kita ikhlas minta maaf, Allah lah membulak-balik hati orang tersebut. Karena urusan dengan manusia harus diselesaikan. Dan mulailah melakukan lawan daripada kedengkian. Kalau kita tidak mau menghargai, hargai. Kalau kita tidak mau salam, salam duluan. Kalau kita tidak mau menyapa, sapa. Kalau kita tidak mau memuji, puji dengan pujian yang proporsional. Kalau dia dihina, kita senang, bela. Kirim apa yang paling kita suka. Dan malam hari kirimi doa yang banyak, yang baik, yang bagus. Allah melihat apa yang kita lakukan. Pasti dilihat oleh Allah. Dan mudah bagi Allah menghilangkan ghillal lil ladzina amanu. Allah menghilangkan kedengkian terhadap orang yang beriman. Selanjutnya hadirin, kalau terlintas lagi ada dengki, gempur seketika dengan memperbanyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan memperbanyak astagfirullahaladzim. Jangan pernah lalai hati ini dari zikrullah, karena setan pasti akan menipu. Hadirin sekalian, aneh tapi nyata, kalau dengki lepas dari hati kita, kita akan merasakan nikmatnya bersaudara. Ilmu orang yang kita dengki akan melimpah untuk kita. Kebaikan orang yang kita dengki akan melimpah untuk kita. Entah mengapa, bagi orang yang lepas dari kedengkian, ilmu makin bertambah, silaturahim makin erat, karunia makin bertambah. Demikianlah hadiah Allah bagi orang-orang yang berhasil melepaskan diri dari penyakit dengki. Asal tahu saja, dengkinya kita kepada seseorang tidak akan merubah takdir orang tersebut. Mati-matian kita dengki, kalau Allah akan memberi karunia, maka karunia itu akan tetap sampai kepadanya. Walaupun kita sudah kejang karena dengki, apa yang Allah berikan kepadanya akan tetap terjadi dan kita semakin menderita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit dengki dan Allah menghiasi kita dengan kasih sayang kepada orang beriman. Sebagaimana mencintai orang, kita mencintai diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan hati yang bebas dari dengki, sekecil apapun amal kita akan selamat. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As yang mendatangi seseorang yang menurut Rasulullah orang itu termasuk ahli surga. 3 kali Rasulullah mengatakan demikian kepada orang yang masuk ke masjid. Dan sesudah menginap di rumahnya 3 malam, tidak ada amal yang hebat kecuali ketika membulak-balik badannya selalu berzikir dan berkatanya selalu benar. Ketika ditanya, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah tentangmu, tapi ternyata amalanmu biasa saja. Ya, seperti yang kau lihat, saya memang begini adanya.
Dan ketika akan pulang, beliau berkata, hanya satu yang tidak ada di hati saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Rupanya amalan biasa disertai kebersihan hati, tidak dengki, itulah yang membuatnya jadi ahli sorga. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit dengki kepada orang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup hadirin, tolong doakan saya supaya sehat. Nuhun ya.